Halo warga Sudut Sipil, kembali lagi di dalam channel Sudut Sipil. Nah, teman-teman, banyak komentar saya dapatkan di TikTok Sudut Sipil. Yang belum follow, silahkan follow. Jadi mengatakan, menyampaikan, dan digaungkan dengan bangga-bangganya bahwasanya teori itu tidak penting. Yang penting praktek. Untuk apa berteori? Percuma. Yang penting praktek, bos. Oke. Ya, kita tidak perlu menanggapi hal itu secara berlebihan. Itu adalah opini atau persepsi dari masing-masing orang, harus kita hargai. Tetapi melalui kanal YouTube Sudut Sipil, saya ingin menyampaikan bahwasanya apa itu teori, bagaimana fungsi teori, dan seberapa penting teori itu untuk mengontrol tindakan atau mengontrol praktek itu sendiri. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Nah, teman-teman, bahwasanya banyak orang yang menyepelekan, bahkan meremehkan, hingga, mohon maaf, membenci yang namanya teori. Padahal teori itu sangat penting sebelum praktek itu dilakukan. Oke? Teori itu apa sih? Teori itu adalah ilmu. Ilmu, aturan, larangan, dan juga acuan daripada tindakan untuk melakukan sebuah praktek. Ya, itu teori. Nah, dengan kita mengetahui teori, maka tentu kita mengetahui sebuah hasil praktek atau hasil pekerjaan itu benar atau salah. Sesuai apa tidak. Nah, itulah fungsi daripada teori. Nah, kita mengambil contoh dalam bidang konstruksi bangunan. Bahwasanya dengan kita mengetahui teori atau ilmu minimal dasar, maka kita bisa menilai suatu tindakan atau praktek atau suatu pekerjaan tersebut benar, tepat, sesuai, atau salah. Oke, contohnya begini. Kita awam nih, ya kan? Tetapi kita pengen belajar gitu yang namanya teori, yang namanya ilmu. Misalnya pada saat kondisi kita ingin sedang membangun rumah, gitu ya. Ada yang namanya teori segregasi beton. Nah, contohnya seperti ini. Oke? Apa itu segregasi beton? Nah, ini teori lagi. Ya gitu. Segregasi beton adalah pemisahan antar agregat. Jadi agregat komponen pembentuk beton ini, dia tidak merekat sempurna, tidak bersatu padu, sehingga memisahkan diri, terpecah, dan ada celah atau bahasa yang mudah dimengerti, kropos. Ya, jadi apabila beton tersebut kropos dan segregasi, impactnya apa? Imbasnya apa? Imbasnya adalah beton tersebut tidak mencapai mutu yang direncanakan. Hasilnya apa? Apabila mutu tidak tercapai, maka si beton tidak mampu untuk menanggung beban seperti yang direncanakan. Oke, jadi gunanya apa kita paham teori? Ketika kita tahu apa itu segregasi beton, bagaimana bentuk segregasi beton, maka kita dapat melihat dan menilai hasil pekerjaan yang dilakukan atau hasil praktek yang dilakukan oleh mungkin tukang-tukang bangunan, ini terjadi segregasi tidak? Dan ini sudah segregasi atau tidak betonnya? Nah, terus melalui teori juga kita faham, kita mengerti bahwasanya tahapan atau kinerja atau langkah-langkah sebelum pengecoran itu dilakukan untuk mengantisipasi yang namanya segregasi itu dapat terjadi. Gitu. Itu semua dibungkus di dalam teori. Makanya dengan kita memahami teori, dengan kita mengetahui teori, dengan kita mengerti teori, maka teori itu akan menjadi alat kontrol bagi kita untuk mengawasi dan mengontrol hasil pekerjaan atau pekerjaan yang sedang dilakukan oleh tukang bangunan itu benar, tepat, sesuai, atau malah salah, bos. Oke? Nah, lanjut ke segregasi tadi ya. Nah, ketika kita sudah tahu
apa itu segregasi beton, bagaimana segregasi bentuknya, dan kita juga mempelajari, mengerti bahwasanya gini loh tindakan antisipasi agar si segregasi itu tidak terjadi. Apa? Salah satunya adalah tindakan vibrasi atau penggetaran pada saat pengecoran itu dilakukan. Ya, jadi pada saat pengecoran itu dilakukan ada namanya alat vibrator. Ya, kemudian vibrator dimasukkan ke dalam si beton, kemudian digetarkan itu. Cuman getarannya harus dikontrol, jangan terlalu ini bisa pecah molding atau backcastingnya. Nah, ketika getaran itu terjadi, maka ruang-ruang hampa yang berisi angin di dalam beton coran itu akan naik ke atas. Dan beton ketika dicor akan padat dan mudah-mudahan sempurna padatnya. Nah itu. Oke, saya cor manual bang, tidak ada alat, tidak punya uang untuk beli alat atau sewa alat itu vibrator. Macam mana itu bang? Bisa juga bang. Ya. Caranya adalah ketika dilakukan pengecoran oleh si tukang, ketok-ketok itu backcasting. Ya, ketok-ketok itu backcasting, ketok-ketoknya pakai perasaan bos. Karena kalau terlalu kuat bisa koyak itu backcastingnya. Jadi ketok-ketok itu backcasting, yakinkan dan rasakan bahwasanya si coran itu mulai padat di dalam. Oke? Dan juga apabila ngecornya balok, lakukan cucuk. Tahu cucuk kan? Pakai besi atau kayu, coran di dalam balok dicucuk. Oke bos, itu teori. Tetapi teori itu dapat mengontrol pekerjaan atau praktek yang dilakukan. Oke teman-teman, semoga ilmu tambahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama bagi yang sedang membangun rumah, menjadi sebuah alat kontrol, dan juga bisa menambah wawasan bagi saya sendiri tentunya. Support terus media sosial daripada Sudut Sipil dalam hal memberi edukasi kepada kita semua, dan menjadi juga penyemangat bagi saya untuk terus membuat konten-konten edukatif yang kiranya dapat membantu teman-teman yang belum paham betul tentang yang namanya ilmu dasar konstruksi ini. Oke, semoga berkah dan sehat untuk semuanya, untuk teman-teman sekalian, warga Sudut Sipil, dan salam Sudut Sipil.